Halo, halo. Jumpa lagi teman-teman dengan Papa Rufi. Wow, Papa Rufi lagi mau kemana ini? Pemandangannya indah-indah banget sih. Ya, inilah Papa Rufi ada di tengah perjalanan dari kota Auckland mau menuju tempat pariwisata yang disebut Glowworm Caves atau Gua Ulat Menyala. Ulat menyala kayak apa nggak tahu lah Papa Rufi. Makanya Papa Rufi jalan. Ini lagi menuju ke sana. Perjalanan ke Waitomo. Waitomo itu letaknya di Pulau Utara. Kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Auckland menuju tempat pariwisata Glowworm Caves. Perjalanan ini memang nggak terlalu jauh dan terasa sangat nyaman oleh karena sepanjang jalan itu perjalanannya sangat indah. Mata disuguhi pemandangan alam yang asri banget, ditambah dengan cuaca dan juga udara yang bersih menyegarkan. Papa Rufi nggak tahu kenapa orang-orang pada mau pergi ke Waitomo Glowworm Caves ini. Karena menurut cerita katanya cuman ngelihat ulat-ulat menyala di dalam gua-gua yang gelap. Tapi karena Papa Rufi banyak waktu selama 12 hari di New Zealand, ya sudah, ikut saja, pergi kemana juga pergi. Yang namanya juga orang jalan-jalan, ya jalan-jalan lah. Masa tinggal di dalam hotel terus. Jadi inilah Papa Rufi siang-siang ini meluncur ke Waitomo Glowworm Caves. Aduh, perjalanannya indah banget. Makanya nggak kerasa sampai juga di Waitomo Glowworm Caves. Dari apa yang Papa Rufi baca, gua ini ternyata ditemukan atau dieksplor oleh orang-orang Inggris yang bernama Lawrence Cousin dan temannya Fred Mays. Itu di tahun 1884. Wih, udah lama banget ya. Tetapi dalam 5 tahun kemudian, yaitu di tahun 1889, Waitomo Glowworm Caves ini sudah mulai dibuka untuk umum, artinya untuk turis. Dan dicatat bahwa kunjungan turis di tahun yang lampau itu juga mendapatkan satu respon yang baik. Karena dicatat ada 500 turis yang mau masuk ke dalam gua untuk melihat ulat-ulat menyala itu. Dari beberapa review yang Papa Rufi baca, bahwa memang sih ada beberapa orang yang kecewa dengan mengunjungi karena memang ada di dalam gua yang gelap dan cuman melihat ulat-ulat menyala yang menempel di atas bebatuan di dalam gua itu. Jadi bisa dimaklumin lah kalau ada orang-orang yang sukanya pergi shopping atau pergi jalan-jalan melihat ini dan itu, ya di dalam gua namanya, cuman gelap aja. Tetapi kebanyakan orang yang mengagumi keindahan, sebuah keindahan, itu sangat kagum karena melihat di situ ada stalaktit dan stalagmit yang sangat indah bentuknya. Jadi sampailah Papa Rufi di Waitomo Glowworm Caves. Nah, untuk masuk ke komplek wisata ini harus bayar $61. Wih, 600.000 bro untuk masuk di dalam kegelapan. Dan memang benar, waktu nunggunya itu lama oleh karena memang
berjubel orang yang mau masuk ke dalam gua ini. Dan untuk masuk ke dalam gua itu kita masuk ke dalam satu perairan. Jadi ada seperti sungai kecil di dalamnya. Kemudian di dalamnya itu kita disediakan perahu, dan setiap perahu itu ada tour guide-nya. Tadinya Papa Rufi tidak tahu bagaimana tour guide itu bisa memimpin perjalanan yang begitu gelap seperti apa yang dialami oleh Papa Rufi. Setelah keluar baru tahu bahwa di sepanjang gua-gua itu di dindingnya itu diberi pegangan-pegangan di mana hanya tour guide yang tahu, dan dari pegangan itu dia memimpin perahu itu untuk bisa sampai keluar. Wih, memang sih kalau dibilang untuk perjalanan wisata di dalam gua ini tidak bisa disebut 100% aman. Karena di dalamnya itu gelap sekali, dan tentunya Papa Rufi nggak bisa memvideokan. Dan cuman dari kegelapan itulah jika kita memandang ke atas dinding gua, maka kita lihat ulat-ulat yang menyala. Ulat-ulat menyala itu artinya ulat-ulat yang lapar, dan tubuhnya menyala untuk menarik perhatian serangga-serangga untuk menghampiri, dan disitulah dia mendapat makan. Luar biasa ya, keajaiban alam, keajaiban dan kebesaran Tuhan di dalam menciptakan makhluk hidup. Seperti yang tadi Papa Rufi bilang bahwa tur ini nggak 100% aman. Karena apa? Jika ada satu gerakan bumi di dalam gua ini, habislah para turis terkubur. Sebab gua-gua ini bukan bikinan manusia tetapi memang alam. Jadi berlainan dengan gua-gua kalau kita pergi ke Disneyland. Itu gua-gua bikinan tangan manusia dan pastinya aman 100%. Tetapi ya nggak apa-apa. Ya namanya pengalaman, ya Papa Rufi pergi gelap-gelapan, dan Papa Rufi sangat mengagumi ciptaan tangan Tuhan yang luar biasa. Ada salah satu yang menarik perhatian Papa Rufi. Di situ dijelaskan bahwa ada satu stalaktit dan stalagmit yang bersatu. Ya kurang lebih itu jaraknya cuma 2 cm, dan itu bisa menyatu setelah 125 tahun. Dan itu dibentuk dari air yang menetes satu demi satu. Dan itu mengajar bahwa kita kalau mau sukses itu tidak bisa sekejap mata, tetapi harus dengan kesabaran dan dilakukan terus-menerus secara tekun. Wah, ini Papa Rufi sudah keluar dari gua. Jadi baru melihat secercah cahaya di luar sana. Papa Rufi sangat beruntung bisa pergi mengunjungi gua di Waitomo yang disebut gua Glowworm Caves atau gua ulat menyala. Tuh, sampailah Papa Rufi di Lanting, kalau disebutnya itu ya di jetinya. Setelah dari perjalanan Waitomo, Glowworm Caves ini, Papa Rufi mau balik lagi ke Auckland. Di dalam perjalanan pulang, Papa Rufi harus berhenti untuk makan siang, dan gak banyak restoran di daerah tersebut karena memang sepi. Dan sampailah Papa Rufi di satu cafe yang bernama Orno Bar and Eatery. Dan di situ Papa Rufi menemukan satu makanan yang Papa Rufi sangat suka, yaitu hot stone steak. Memang hot stone steak tidak banyak diketemukan, dan ini Papa Rufi ketemukan di tempat yang terpencil. Waduh, ini makanan sup
super enak. Dan tentu saja Papa Rufi memesan satu hot stone steak dengan daging 250 gram. Dan pada waktu makanan itu keluar, kagum Papa Rufi karena disajikan dengan cara yang sangat sederhana. Di situ ada sebuah hot stone, artinya tuh batu panas. Jangan coba-coba ya pegang karena ini batu super panas loh. Nanti tangan bisa mateng ikut jadi steak. Dan di situ digeletakinlah daging segar New Zealand yang Papa Rufi tahu sangat empuk di atas hot stone yang tersedia. Dan juga ada 3 buah jamur dan kentang goreng atau disebut chips dan juga coleslaw. Cuman itu saja, tidak ada sausnya, tidak ada apa-apa. Dan bahkan garamnya saja sudah ditaburin di atas hot stone itu. Wah, Papa Rufi betul-betul sangat menikmati. Jika teman-teman makan steak di atas hot stone ini sangat ideal karena kita dapat menentukan sendiri tingkat kematangan dari daging yang kita mau santap. Wah, betul-betul ini pengalaman baru bagi Papa Rufi makan di satu tempat yang dingin dan disediakan makanan spektakuler ini. Duh, rasanya tidak bisa diceritakan, pokoknya enak pol. Jadi Papa Rufi langsung deh makan. Selamat makan ya teman-teman, Papa Rufi mau gaspol karena memang sudah lapar banget. Waduh, tuh itu dia Papa Rufi makan steak di atas hot stone. Duh, indah banget. Ini kalau mertua liwat juga pasti nggak dilihat deh. Mertua udah setua ini masa masih punya mertua, menantu. Udah dah, cepet kandas nih kalau makanan yang enak gini. Ya, Bapak Rufi kembali menikmati makan siang yang begitu enak. Gak kerasa Papa Rufi sudah naik mobil lagi dan kendaraan meluncur kembali ke kota Auckland sambil membawa kenangan makan steak di atas hot stone dan juga keajaiban alam di Glowworm Caves di Waitomo. Demikian teman-teman salah satu bagian perjalanan Papa Rufi di New Zealand. Masih ada beberapa video tentang perjalanan di New Zealand. Ikuti terus ya keseruannya. Dan jangan lupa subscribe dan share dong video Papa Rufi supaya ada teman-teman yang lain dapat juga ikut keseruan Papa Rufi. Sampai jumpa pada video Papa Rufi lainnya. Salam dari Papa Rufi.